Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama aku Dini yang suaranya masih serak juga ini. Jadi hari ini aku pengen ngebahas 2 perfume dari Scarlett yang baru karena kemarin kan aku sempet minggu lalu kalau nggak salah udah post unboxingnya, terus ada beberapa yang request Kak buruan dong dibahas Scarlett. Oke baiklah akan aku bahas. Jadi kalau misalnya kalian penasaran please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini aku ucapkan selamat datang, perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian dan juga produk-produk kecantikan. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, mohon maaf ya kalau suara aku tuh masih kurang enak didengar atau agak sedikit bisik-bisik, nggak bisa terlalu kencang karena emang masih serak dan jujur aku tuh biasanya pengalaman kalau udah serak, pita suaranya udah kena radang gitu, butuh waktu yang cukup lama untuk pemulihan. Jadi aku juga kalau misalnya mau berhentiin bikin video, aku nggak tahu sampai kapan. Sedangkan sekarang ini di meja aku lagi banyak banget produk-produk lokal yang sedang bermunculan, yang aku pengen banget segera share, bikinin videonya buat kalian gitu ya. Jadi aku putuskan untuk aku bikin video Scarlett hari ini dulu, karena ini aku udah cobain juga beberapa hari dan aku udah tahu apa yang mau aku ceritain kepada kalian mengenai kedua perfume ini, oke? Jadi, produknya namanya adalah Euphoria, ini box-nya yang warna pink, yang satu lagi adalah Passionate, ini warnanya merah, kemerahan gitu. Ini dua-duanya ini produknya aku beli sendiri karena parfumnya Scarlett yang dulu pun aku juga beli sendiri. Karena emang kepo aja gitu sama produk-produknya Scarlett. Ini bisa didapetin di official store-nya harga 75.000. Jadi yang setauku sampai sekarang tuh Scarlett udah punya 4 varian ya. Untuk yang Passionate, box-nya kayak gini dan botolnya kayak gini. Botolnya tuh masih sama kayak yang 2 sebelumnya, cuman beda di warna sama cuman beda di warna aja, warna tutupnya sama warna stikernya untuk brandnya. Terus seperti biasa dia udah ada BPOM-nya di belakang, udah ada ingredients dan ada notes-nya juga. Pokoknya lengkap banget, dan ini kalau dibuka kayak gini. Jadi di bawahnya tuh kayak ada segelnya gitu, bisa dibuka dan parfumnya kita bisa dapatkan di sini. Sebenarnya kalau, box-nya Scarlett ini sebenarnya dibilang hard case yang bagus banget juga enggak, tapi untuk harga di bawah 100.000 nih udah oke menurut aku dan karena ini botolnya juga kecil, dia cukup oke untuk menahan si, perfumnya ada di dalam kotak ini dengan cukup baik sampai dia datang ke aku gitu. Oke, jadi, di atasnya ini ada Scarlett gitu tulisannya. Ini eau de parfum dan isinya 30 mili. Nah, kalau untuk yang satu lagi Euphoria, ini temanya lebih ke arah pink gitu ya. Pinknya tuh kayak pink yang ke arah peach gitu loh, yang pink stabilo gitu lah. Cerah banget, terus, tutupnya sendiri ini warnanya adalah gold. Jadi perpaduan antara pink dan gold gitu ya. Kayak lebih ceria gitu loh, nuansanya. Oke, tanpa berlama-lama aku akan langsung masuk ke wanginya. Aku mau bahas yang passionate dulu. Oke, jadi, tutupnya warna silver dan sprayernya pun sama warna silver dan ini kayaknya dari logam deh. Aku akan langsung semprotkan ya di tangan. Sprayer enak, cukup menyebar tapi nggak yang dibilang misty banget, halus banget juga enggak. Oke, ini aromanya familiar jujur. Ini tuh aromanya yang ngingetin sama beberapa dupe-nya Baccarat gitu loh, yang kayak arah-arah situ yang sweet tapi ada sedikit pahit-pahitnya, ada kayak unsur medicine-nya dikit. Basically ini floral yang sweet, dan dia ada unsur ambery dan musky-nya, cuman dia enggak seberat aroma-aroma yang biasanya ngedup aroma Baccarat, ini lebih kayak versi light-nya dan versi nggak terlalu strong gitu ya, pahitnya juga nggak yang terlalu dominan gitu kalau di hidung aku. Di notes-nya itu di sini dituliskan di top notes dia ada jasmine, di middle notes ada floral dan juga cream. Mungkin wangi cream yang bikin aromanya jadi sedikit lebih, berkesan sweet. Terus sama amber-nya ya, di base note dia pakai amber dan juga musky. Nah, ini aromanya lebih bersahabat sih di hidung aku, dibandingkan beberapa aroma-aroma yang arahnya ke arah Baccarat yang pernah aku cobain di parfum lokal. Lebih soft, lebih lembut banget gitu ya jatuhnya, dan lebih ramah di hidung, lebih gampang diterima gitu menurut. Selain sweet dia tuh juga berkesan powdery kalau di hidung aku, jadi kayak wangi powder gitu ya. Dan dia tuh tipikal yang makin lama di-sniff tuh makin enak gitu loh. Jadi menurut aku dia wanginya tuh tegas tapi lembut gitu loh. Gimana ya? Tegas tapi lembut. Dan ini ketahanannya oke banget loh. Dia tuh, walaupun dia nggak yang se-strong wangi yang mabul-mabul, mungkin kayak cuman sekitar 1 meteran gitu,
di awal penyemprotan kalau nggak terlalu banyak nge-spray-nya. Tapi dia tuh kalau di kulit bisa tahan 5 sampai 6 jam dan di baju dia bisa lebih dari 10 jam. Aku udah nyobain di baju walaupun of course di jam-jam terakhir dia pasti udah soft, lembut banget, tapi dia masih ada, masih bisa ke-sniff di baju di atas 10 jam. Jadi menurut aku sih, SPL-nya lumayan oke untuk harga 75 ribuan. Kalau ditanya aku suka atau enggak, aku lumayan suka sama perfume yang satu ini. Kalau dibandingin sama Sweet Memories yang sebelumnya, ini tuh lebih berasa kayak lebih sweet vanilla gitu, yang ini lebih ke sweet powdery musky, ambery gitu. Jadi buat kalian yang suka sweet and soft ini, aku rekomendasikannya Sweet Memories sama Passionate ini. Tapi ini walaupun soft, balik lagi tadi aku bilang, ketahanannya oke banget. Oke, yang kedua ini adalah, Euphoria, yang tadi aku udah bilang warnanya lebih ke arah pink sama gold gitu ya, yang kalau dilihat dari kemasannya tuh kayak warnanya kayak bakal lebih bersinar gitu nggak sih? Kita akan coba sprayernya warnanya gold juga sama persis kayak tutupnya ya. Oke, anyway jusnya agak kekuning-kuningan, kalau yang tadi Passionate itu bener-bener bening. Yang ini aromanya lebih strong banget langsung di awal tuh berasa banget strongnya, berasa banget strong, tajem, bright, sangat bersinar, sangat cerah gitu. Basically ini sebenarnya agak-agak mengingatkan aku sama, yang ini, yang Dreamy gitu. Tapi ini versi lebih cerahnya daripada Dreamy gitu. Ini tuh kayak perpaduan aroma citrusy sama aroma floral yang sama-sama tajam dan, strong. Ada sedikit aroma, creamy-nya juga, vanilla yang creamy gitu menurut aku yang sweet and creamy. Pokoknya ini aromanya bener-bener di awal penyemprotan tuh langsung berasa cukup strong kayak bunganya nonjok, fruity citrusy-nya nonjok, terus vanilanya juga nonjok. Kalau dilihat dari notes-nya ini tuh lebih beragam notes-nya. Jadi di top notes dia ada neroli, pear, mandarin, exotic fruits gitu ya. Jadi aroma fruity-nya, aroma citrusy-nya mungkin dari nerolinya yang bener-bener kayak bright, cerah banget. Terus di middle notes-nya ada orange flower lagi, ada jasmine, rose, dan juga peach. Sedangkan di base note-nya ada woody, vanilla, tonka bean, dan juga milk. Ini aromanya tuh buat kalian pencinta aroma yang lebih strong, yang mungkin suka sama, fruity floral tapi yang versi tajem, yang versi, eee, e bukan yang versi soft gitu ya, ini yang versi kayak langsung kecium gitu aromanya, ini buat kalian sih. Ini aromanya mood booster kalau buat aku dan personally aku dari awal penyemprotan langsung jatuh cinta sama perfume yang satu ini. Tapi buat kalian yang nggak terlalu suka perfume yang nyegrak gitu ya istilahnya, mungkin kalian akan agak kaget pas pertama kali nge-sniff wangi ini. Tapi ini makin lama makin ke belakang aromanya makin enak menurut aku. Walaupun dia kalau dibandingin sama Dreamy, Dreamy ini masih jauh lebih strong lagi, tajem. Ini tuh dia karena masih ada hint seger-segernya itu masih cocok banget dipakai untuk siang hari. Dia tuh kalau makin di-sniff perpaduan antara wangi kayak jasmine-nya, kayaknya jasmine, orange flower-nya, nerolinya itu bikin nagih gitu loh kalau di hidung aku. Pokoknya aku suka banget sama aroma yang satu ini. Tapi balik lagi ini disclaimer, hidung aku belum tentu sama ya sama hidung kalian gitu ya. Karena kemarin juga ada temen yang bilang, dia malah lebih suka yang Passionate daripada yang Euphoria gitu. Nah kalau dari segi SPL sebenarnya, dari segi projection-nya Euphoria ini lebih kenceng di awal gitu. Dia bisa sampai 1,5 meteran lebih lah kali, kayaknya kalau pakainya lumayan banyak, di awal penyemprotan. Cuman dia itu dari segi longevity-nya masih menangan Passionate. Nah ini mungkin kayak cuman sekitar 4 sampai 5 jam di kulit aku cobain. Waktu aku cobain, walaupun di baju dia juga tembus di atas 8 jam. Jadi dia tuh kayak tipe yang langsung berisik di awal, gitu ya, tapi habis itu kayak turun 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 makin cepet hilang juga, si projection-nya gitu. Ini tipikal yang kayak gitu sih. Jadi Euphoria itu tipikal yang kayak gitu. Jadi mesti kayak di jam ketiga mungkin di-respray lagi kalau tetap mau kecium aroma nya strong di badan kita. Gitu, gitu kurang lebih pengalamanku pakai 2 produk terbaru dari Scarlett, apa nih ya, perfume ini. Ini tuh concentrate-nya udah parfum dan isinya 30 mili. Jadi gimana kalian udah nyobain belum perfume-perfume Scarlett? Kalau udah please komen di bawah. Atau kalau misalnya dari penjelasanku kira-kira masih ada yang kalian pengen tanyain, kalian bisa komen juga di bawah ya. Yang pasti sekian dulu videoku kali ini. Thank you udah nonton videonya sampai habis. Nanti aku taruh link pembelian, Scarlett perfume-nya di description box. Jangan lupa follow juga Instagramku di sini dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye.